Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai bela negara, tanggung jawab, dan kehormatan setiap warga negara. Materi ini penting karena bela negara bukan hanya tugas TNI atau pemerintah, tetapi merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Melalui presentasi ini, kita akan memahami pengertian, tujuan, fungsi, bentuk, manfaat, serta tantangan bela negara di era modern ini. Mengapa bela negara itu penting? Karena Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan lebih dari 17.000 pulau serta memiliki beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan bangsa, tetapi juga dapat menjadi tantangan apabila tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sikap bela negara agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Kemerdekaan yang diperoleh pada tahun 1945 tidak datang dengan mudah. Banyak pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga hasil perjuangan tersebut. Bela negara merupakan sikap cinta tanah air yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tujuannya adalah menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dasar hukum bela negara terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian ada dari Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian dari UU nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Artinya, bela negara bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara. Terdapat 4 nilai dasar bela negara. Yang pertama itu ada cinta tanah air. Mencintai Indonesia dengan menjaga lingkungannya, menghargai budayanya, serta menjaga nama baik bangsa. Kemudian ada sadar berbangsa dan bernegara. Itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian ada setia pada Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang terakhir, rela berkorban, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Nah, keempat nilai ini menjadi landasan
dalam membangun karakter warga negara yang baik. Tujuan bela negara. Bela negara ini memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Pertama, mempertahankan kedaulatan NKRI agar Indonesia tetap menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak mudah dipengaruhi atau dikuasai oleh pihak lain. Dengan adanya semangat bela negara, setiap warga negara diharapkan memiliki kesadaran untuk menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan, serta ikut berperan dalam melindungi kepentingan nasional. Kedua, menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki keberagaman suku, agama, ras, serta budaya. Oleh karena itu, sikap bela negara diperlukan untuk memperkuat persatuan dan mencegah terjadinya konflik yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Ketiga, menjamin keselamatan bangsa dan negara agar seluruh masyarakat dapat hidup dengan aman, tentram, dan sejahtera. Bela negara ini hanya dilakukan melalui pertahanan militer, tetapi juga melalui partisipasi aktif warga negara dalam menjaga keamanan lingkungan, menaati hukum, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Yang keempat, ada melestarikan budaya bangsa sebagai identitas nasional. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan menjadi ciri khas bangsa di mata dunia. Melalui bela negara, masyarakat diharapkan dapat mencintai, menjaga, dan mengembangkan budaya daerah maupun budaya nasional agar tidak hilang atau tergerus oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Yang kelima, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dari bela negara. Yang pertama, ada mempertahankan negara dari segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Kemudian, menjaga keutuhan wilayah negara, serta menanamkan rasa cinta tanah air dan persatuan. Yang ketiga, memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan terhadap eksistensi bangsa. Dan yang terakhir, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kecintaan pada negara. Bela negara memiliki 5 unsur utama yang menjadi dasar bagi setiap warga negara dalam menunjukkan sikap cinta dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang kuat. Yang pertama, ada cinta tanah air. Cinta tanah air ini merupakan sikap bangga, setia, dan peduli terhadap bangsa serta negara Indonesia. Sikap ini ditunjukkan dengan menjaga nama baik bangsa, menghormati simbol-simbol negara, melestarikan budaya Indonesia, serta ikut menjaga lingkungan dan kekayaan alam yang dimiliki negara ini. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran bangsa dan bernegara adalah sikap memahami bahwa
Setiap warga negara merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran ini mendorong seseorang untuk menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memiliki keyakinan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan landasan yang tepat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keyakinan ini diwujudkan dengan mengamalkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban berarti bersedia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sikap ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti membantu sesama saat terjadi bencana, menjaga keamanan lingkungan, mematuhi peraturan, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Kelima, yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara adalah kesiapan dasar yang dimiliki warga negara untuk berperan dalam menjaga bangsa dan negara. Kemampuan ini tidak harus berupa kemampuan militer, tetapi juga berupa kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, keterampilan memecahkan masalah, serta semangat gotong royong. Bentuk penyelenggaraan bela negara fisik dan non-fisik. Yang pertama, bela negara fisik. Bela negara fisik dilakukan ketika negara menghadapi ancaman yang bersifat langsung, seperti perang atau agresi militer. Bentuknya antara lain menjadi anggota TNI untuk mempertahankan negara dari ancaman militer, mengikuti pelatihan dasar kemiliteran agar memiliki kemampuan dasar pertahanan negara, menjadi komponen cadangan yaitu warga sipil yang siap membantu TNI saat diperlukan. Pengabdian sesuai profesi pada masa darurat, misalnya tenaga kesehatan, membantu korban bencana atau konflik. Bela negara fisik biasanya dilakukan dalam kondisi khusus yang mengancam keamanan negara. Kemudian ada dari bela negara non-fisik. Bela negara non-fisik tidak menggunakan senjata atau kekuatan militer, tetapi dilakukan melalui perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri dan sumber daya manusia Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam terciptanya ketertiban masyarakat, berkarya dan berprestasi untuk memajukan bangsa di bidang pendidikan. Pada era modern, masyarakat lebih banyak melakukan bela negara non-fisik karena ancaman yang dihadapi tidak selalu berupa perang. Ancaman dapat berupa penyebaran hoaks, narkoba, korupsi, radikalisme, serta rendahnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, menjadi pelajar yang rajin, taat aturan,
dan berkontribusi positif bagi masyarakat merupakan bentuk nyata bela negara saat ini. Implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan seperti di lingkungan pendidikan, belajar dengan tekun dan disiplin, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, menjaga fasilitas. Sedangkan kalau di lingkungan masyarakat, aktif dalam kegiatan gotong royong, menjaga kerukunan antar warga, taat pada peraturan dan hukum. Kalau di lingkungan pekerjaan, bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab, menjunjung etika dan loyalitas profesi, berkontribusi pada kemajuan. Manfaat-manfaat bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Kemudian, melatih jiwa kepemimpinan dan kerjasama tim, membangun mental dan fisik yang tangguh, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, kemudian menghapus sikap individualisme dan mengasah kepedulian sosial. Dan yang terakhir, berperan langsung dalam menjaga keamanan lingkungan. Tantangan kontemporer. Saat ini, ancaman terhadap negara tidak hanya berupa perang atau agresi militer. Ada beberapa ancaman non-fisik yang perlu diwaspadai. Yang pertama ada hoaks dan disinformasi. Informasi palsu dapat memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian ada pengaruh dari budaya asing. Globalisasi memang membawa banyak budaya luar. Tapi kita juga perlu menyaring budaya yang masuk ke kita tanpa kehilangan identitas negara, bangsa. Kemudian ada ancaman cyber. Kejahatan digital seperti pencurian data dan peretasan dapat mengganggu keamanan negara. Kemudian ada yang terakhir, lunturnya nasionalisme. Generasi pemuda perlu terus menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan produk Indonesia. Di era digital, bela negara juga berarti menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya, bela negara adalah tugas kita bersama. Bela negara bukan hanya soal mengangkat senjata di garis depan. Ia hadir dalam belajar dengan giat, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, dan mencintai produk serta budaya bangsa sendiri. Setiap kontribusi kecil yang dilakukan dengan tulus adalah bentuk nyata tanah air. Kemudian ada dari presiden pertama kita pernah berkata, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.